Halo guys, selamat pagi. Hari ini aku nginep di Ruvakuta Hotel Bali. Jangan ngira ini harganya mahal ya guys. Ini harganya cuma aku cek di Traveloka 341 kalau nggak salah. Nanti aku kasih gambarnya ya. Terus kemudian di sini itu pemandangannya udah lihat sendiri kan, ada kolam renangnya. Lalu ini view-nya langsung ke balkon. Jadi buat kalian yang udah punya bocil-bocil, ini sangat menyenangkan sekali. Bisa berenang. Kayaknya next kalau ke Bali nginep sini lagi deh. Terus ini nanti juga dapat breakfast 2 orang 340 itu. Jadi nggak perlu sewa yang 500 ke atas sih. Dengan harga segini aja udah worth it menurut aku. Terus kemudian ini aku hari ketiga. Bukan keempat ya. Aku berangkat dari Selasa, naik kereta. Terus ini hari keempat, nanti mau pulang jam 9 menuju ke Kendal. Ayo masuk nggak sayang? Nak ngono ki wis nganu bro. Aja ning ngono, kamerane rak tekan. Kalau aku ning ngene men kamu ning ngene. Tuh. Pengalaman ke Bali. Ya kita itu kocak sekali ya. Wong wis tekan stasiun, keretanya itu udah datang karena kita nunggunya nggak di deket pengumuman, jadi nggak tahu keretanya itu udah datang. Terus kok keretanya ngetem lama banget. Ternyata itu kereta kita guys. Keretanya berangkat jam 18.25. Terus kereta datang jam 16.15. Dikirain bukan kereta kita karena nggak dengar pengumuman. Ternyata firasatku mengatakan kayaknya ada yang nggak beres. Coba aku cek dulu keretanya. Bener guys, kita pakainya Belambangan Express. Jadi dari Semarang Tawang langsung menuju ke Ketapang. Begitu ceritanya. Aku sampai di dalam kereta itu bicara terus sama suamiku kalau aku gak nyangka nanti kalau ketinggalan kereta kita pasti gak jadi ke Bali. udah jam 18.23 kita masih di tempat tunggu. Gak tahu kalau ternyata keretanya 2 menit lagi akan berangkat coba. Ya Allah. Terus perjalanan berapa jam? Hampir 10 jam 11 jam ya. 11 jam. Berangkat jam 18 sampai Bali jam 18.25. Iya, jam 4.50 lah, jam 5 ya. Jam 5 terus kita sholat sebentar, habis itu jalan kaki menuju ke pelabuhan. Nyabrang jam 6. Iya. Jam 6. Terus ngapain lagi? Nyabrang selama hampir kurang lebih 1 jam lah ya. Sampai di Gilimanuk jam 8 kurang lebih. Jam 8 waktu Wita. Dan untuk pembelian tiket kapalnya itu pakai aplikasi Verizi ya guys. Itu harganya murah banget sih, cuma 10 ribuan aja. Yang naik kereta berapa? Yang naik kereta kalau nggak weekend 405.000. Tapi kalau yang weekend 440. Jadi cutinya sengaja ambil yang weekday biar dapat yang murah, penginapan murah, terus tiket masuk untuk ke wisata juga murah. Begitu. Jangan lupa lihat kamera. Terus untuk jamnya naik kapal itu
tiap jam ada guys. Jadi jam 1, 2, 3 setiap 1 jam sekali itu ada. Jadi untuk aku jam 5 itu naiknya kapal ambil yang jam 6. jam 6. Jam 6 itu udah mepet, kita naik terakhir lagi. Kita lagi-lagi yang terakhir. Terus habis itu kapal berangkat. Ya menyenangkan sekali ya naik kapal. Aku tidak mabuk sama sekali. Pemandangannya juga bagus. Di setiap spot pasti ada yang bisa buat foto. Jadi buat stok fotonya itu banyak gitu guys. Jadi untuk perjalanan kaki dari Semarang sampai Bali itu aksesnya udah mudah ya. Bisa naik kereta turun ke Gilimanuk, terus naik kapal feri nyebrang ke Gilimanuk. Setelah itu nanti ada kayak angkutan bus sampai ke Terminal Ubung, Denpasar ya. Itu kalau naik kereta. Kalau naik bis bisa langsung sampai Denpasar dari Terminal Semarang sampai Denpasar, Terminal Ubung. Tapi kalau kalian yang waktunya senggang tuh malah mending ya kalau uangnya lebih bisa naik pesawat ya. Tapi kalau ya mau ngirit bisa pakai bis. Itu sangat bermanfaat sekali. Kalau waktunya senggang loh ya, waktunya senggang kan kita berangkat Selasa malam itu karena Selasanya masih kerja. Terus kita langsung cus ke stasiun Tawang gitu. Terus setelah nyebrang kita naik bis kan, naik bisnya itu harganya cuma 60.000 guys. 60.000 dari Gilimanuk. Dari Terminal Gilimanuk sampai Terminal Ubung. Iya, 60.000 aja itu. 60.000 perjalanan hampir lebih 4 jam. 4 jam. Soalnya kan berhenti ya. Ya. Karena waktu itu yang rencana mau naik Bisjati karena jadwalnya Bisjati itu siang, sedangkan kita sampai ke Gilimanuk pagi. Akhirnya naik seadanya bis. Kemarin naik yang megah. Ya megah. Oke juga kok, ada AC-nya. 60.000 aja. Terus menurutku juga nggak perlu nunggu yang kayak kriteria bis yang kalian pinginin sih guys. Yang penting kita harus cepat sampai, cepat liburan, dan kita itu mengirit-irit waktu. Yang bisa langsung gas-gas. Terus perjalanan 4 jam lumayan ya. Iya sih, kakinya ya walaupun nggak ngapa-ngapain tapi kerasa lah lututnya. Terus sampai Terminal Ubung itu biaya berapa? Satu orang 60 ya? Kali 2 berarti 120. Terus sampai Terminal Ubung kita langsung sewa motor. Sewa motor selama 3 hari. Sewa motor selama 3 hari. Sebenarnya kita mau pakai yang Vario guys, karena kita hari keduanya mau ke daerah atas Kintamani, Bedugul, sama dan desa Panglipuran. Ya, tuh. Kan karena biasanya kita pakainya Vario dan itu emang kuat, cc-nya banyak ya. Jadi mau sewa itu. Cuma karena kita emang sukanya dadak ya, sewanya itu dadak. Sebenarnya nggak boleh sewa dadak. Tapi ya udah kita nekat aja kan. Spot. Mikirnya kan di sini kan banyak kan penyewaan, tapi ya tinggal tergantung ini sih, nyiapin uangnya aja mau yang harga berapa. Akhirnya kita pakai yang Beat. Ya, tapi tadinya kan dapat ini ya pilihannya. Ya, Beat sama Vasio. Kalau Vasio 100.000, ini yang ini loh rentalnya kita ya. Kalau rental yang lain nggak tahu. Vasio 100.000, pakai yang Beat 1 hari 80. Tuh, terus kita mau ambil yang Varionya nggak ada. Ya itu karena kita sukanya yang dadak. Tuh. Itu udah sampai di Denpasar itu ya. Iya. Terminal Ubung. Langsung pakai jasa sewa motor. Setelah itu langsung cus ke hotel. Enggak, kita makan dulu. Oh iya, makan dulu. Kalian kalau mau makannya yang ngirit-ngirit, cari yang warung-warung aja ya. Di sini juga banyak kok warung-warung Jawa ya. Nasi rames. Kalau sini nggak tahu nasi rames. Ada nasi rames, adanya nasi campur. Nasi campur ya.
Kita makan beda-beda, ada yang 50, habis 50, 20.000 pun juga ada. Terus kemudian berapa? 30 juga ada, jadi macam-macam tergantung dari tempat sama lokasi. Tempat sama lokasi sama aja. Iya sih. Tapi aku kalau tahu yang jualan orang Jawa, aku pakainya bahasa Jawa, guys. Jadi kalau dia ini kayak ngedoli, bahasa Indonesianya apa ya? Ngedoli. Lah itu aku pakainya bahasa Jawa. Bu, sekul niki nggih setunggal. Sekul kali. Tuh, ngagemin niki. Ya dapat harga miring. Tapi ternyata Sama waktu di saja. Kintamani nggak dapat harga miring. Kok Kintamani pulang dari Bedugul ya. Terus habis itu kita kemana? Ke hotel. Masuk ke hotel. Ke hotel kita nginep di dekat Kuta. Spill hotelnya nggak, guys? Boleh. Namanya apa ya, lupa. Nama hotelnya harga berapa ya, jelasin? Kita nginep itu karena kita di Bali lumayan ya, hampir 4 hari. Jadi ngirimnya yang murah-murah aja, guys. Hari pertama, hari kedua ya ambil yang harga 150-an lah. Kita ambil di hotel Taman Mekar Beach Inn 2. Beach Inn 2 Kuta. Ya, Kuta itu udah ada AC-nya, guys. Dari pantai Kuta itu kurang lebih 8 menit. 8 menit, 7 menit. Iya, dekat banget. Terus harganya itu 2 hari nggak sampai 300.000. Cuma untuk fasilitasnya ya dapat ini handuk, terus sabun mandi, udah. Tapi ber-AC, guys. Ya untuk sekedar buat istirahat aja ya cukup ya, nggak perlu yang muluk-muluk. Menurutku segitu ini sih worth it banget. Terus setelah itu langsung kita gas Hari kedua ya? hari pertama juga, Oh iya, hari pertama nggak mau kecolongan nggak waktu, mau rugi. langsung ngejar terus. Kita ke GWK. Tujuan utama aku itu, guys, ke GWK karena aku pengen banget foto di tengah antara tebing, Antara dua tebing, terus backgroundnya ada belakangnya ada patung GWK Nusantara. gitu. Terus kita puas-puasin deh di situ sampai sore. Nah tipsnya itu biar lebih irit dan dapat view yang bagus, kalau untuk harga bisa beli di TikTok ya, Ya, lebih beli murah. online. Ya, Kalau on the Karena spot, selisihnya hampir 50.000 iya. satu orangnya. Itu kalau langsung di sana tuh 150 beli tiketnya. Tapi kalau di online kita lewat TikTok ya yang Dapat 95. harga 95 per orang. Nah terus untuk waktu yang bagus itu memang di antara jam 3 sampai malam ya, karena nggak panas. Iya. Terus untuk Orangnya namanya? juga udah mulai pulang. Ya, ditambah lagi kalau sore ada tarian kaca juga. Terus dari pemandangan lebih bagus sih karena tidak panas, jadi kayak awan-awannya kelihatan. Iya. Itu sih. Begitu. Terus apalagi kalau menjelang malam, wah itu lampu-lampunya bagus itu. Iya. Untuk kalian di setiap spot bisa foto, guys. Soalnya bagus semua sih. Ada patung itu yang besar, itu patung Wisnunya yang tanpa tangan, terus patung Garudanya, Tangannya kemudian kepala. iya, Baru yang hanya full. kepala. Terus ada telur-telurnya juga, 3 telur apa 4 telur nggak tahu itu. Tapi kita nggak foto di telur-telurnya. Terus Tiket parkir motor berapa? Kita pakainya motor ya, guys. Sengaja pakai motor biar apa coba? biar lebih murah sama bisa kesit Bisa satset ya. satset. Soalnya kita nggak mau naik mobil karena yang pertama macet. Terus nggak mau rugi waktu juga. Yang pertama rugi waktu, guys. Kita nggak mau rugi waktu karena waktu kita terbuang di macet-macetan. Macet.
Soalnya waktu arah pulang dari Bedugul itu macet panjang banget karena lagi ada. Nah, kita itu datang ke sini tanggal 19 November itu pas ada hari raya orang Bali yang namanya Galungan dan Kuningan. Nah, itu ramai banyak sekali kayak ada janur-janur gitu loh, kayak kalau di Jawa orang nikahan ya. Iya, janur Tapi di kuning sini melengkung. Tapi di sini kayak simbol lebaran. Iya, tiap rumah yang agamanya itu ya. Iya. Ada. Jadi banyak orang Bali pada pakai adat Bali, pakaian Bali. Terus jalanan juga ramai macet parah. Nah itu solusi pakai motor lebih bagus. Iya, sebelum berangkat waktu naik LR juga bilang, Mbak pakai apa di sana nanti rentalnya? Pakai motor, aku gitu kan. Kenapa nggak pakai mobil aja? Nggak mau Mbak, soalnya kan aku maunya satset lah. Nanti kalau kehujanan gimana? Terus aku mikir, oh iya ya, kalau kehujanan gimana? Terus aku, ya udah Mbak, pikir carry. Nah, waktu sebelum berangkat itu kan cek cuaca dulu kan di Bali kan. Prediksi itu tanggal 19 sampai tanggal 23 itu bakal hujan. Tapi alhamdulillahnya sampai sekarang belum hujan, cuman hari Kamis ya hujan gerimis dikit banget, dan itu sampai tempatnya juga agak hujan. Itu karena kita ke arah atas gunungan, jadi iya. Kayak potensi hujan lebih gede ya. Dilindungi ya. Dan itu aku juga nggak periksa juga ya, padahal kita kan emang 2 orang itu dapetnya apa mantel cuma 1. Terus kita lanjut ya, dari GWK itu kita sampai malam. Iya. Sampai jam 6:30 lah kurang lebih. Nah setelah itu terus kita gas langsung ya makan. Ya gas makan, cari makanan yang viral katanya. Iya, rame banget emang itu Mandala Wangi. Bisa cek itu Mandala Wangi. Kalian kalau ke Bali itu jangan carinya yang biasa-biasa aja tuh, jangan. Carinya yang beda lah. Mandala Wangi lumayan itu dari dari GWK sampai Mandala Wangi 30 menit apa ya? Oke, makan di situ sampai kurang lebih jam 9 lah ya. Oke, terus kita kembali ke hotel. Nah, setelah itu hari keduanya pagi-pagi banget ini kita keluar dari hotel karena tujuan kita ke arah jauh atas, 1,5 jam. Nah, karena berdasarkan riset kita di tempat desa Panglipuran itu lebih bagus katanya kalau pagi-pagi. Lebih bagus lagi kalau nginep di sana. Infonya itu lebih bagus pagi-pagi karena masih sepi. Dan cuacanya nggak terlalu panas, jadi enak aja sih. Nah, kita keluar dari hotel itu kurang lebih jam 6:30 ya. 6:30, perjalanan hampir 1 jam lebih lah. Iya. Sampai sana jam 8 kurang dikit. Buat kalian yang nggak bisa naik motor atau nggak bisa naik motor nanjak ya, mending carinya yang motor bagus kayak NMAX atau Vario. Yang cc-nya lebih. Kalau kita kan biasa anak motor ya. Jadi pakai Beat aja itu udah bisa naik gitu. Untung Beatnya Beat baru ya. Tapi ya itu penuh perjuangan naiknya. Cuma itu ngirit banget. Untuk nggak sampai 100.000 ya. Untuk bensin sangat irit. Sangat irit. Nggak sampai 100.000, kita bisa 4 hari di Bali. Tapi sampai sana itu jangan berpikir di sana sepi ya guys. Itu bukanya jam 8 dan orang-orang itu udah pada ngantri di situ ya, walaupun nggak yang banyak banget, tapi ya udah banyak orang gitu. Nah, hebatnya kita datang terlambat jam 8 kurang 5 menit apa 10 menitan gitu. Orang-orang pada nungguin semua. Iya. Karena kita niat udah mau beli tiket online ya. Iya, emang harganya sama sih. Karena harganya ya selisih dikit lah.
Nah kita beli tiketnya di sana. Kita datang kan masih tutupan. Iya. Nah ketika kita datang masih tutupan tiketnya, kita tungguin aja di depannya. Bentar lagi Nggak terus. nungguin, kita tuh di kamar mandi dulu kan. Ya. Nah, habis itu tuh iseng jalan karena mau lihat emang harganya kan. Iya. Habis itu kok Sorry mbaknya kok iya, bilang buka ya. bukan sekalian aja lah. Ya. Buka. Jadi kita datang terakhir, Iya. tapi untuk tiketnya kita Langsung dapat beli. duluan, terus bisa masuk duluan juga. Bisa masuk duluan, emang kurang ajar. Sukanya yang mepet-mepet. Sebenarnya aku nggak suka guys mepet-mepet. Mungkin ketularan suami aku ya. Nah, setelah masuk di Desa Pangleo ya bagus, karena apalagi ada kayak acara gelungan-gelungan ya. Desanya bersih banget. Ya, tapi jangan berharap nggak bakal bocor ya guys. Momennya itu susah kalau nggak bocor. Waktu itu kita ini ya, apa namanya, di nomor 30 ya pinjam Ya. bajunya ya. Sayangnya nggak ada fotografernya. Padahal kita udah pengen banget fotografernya di Desa Panglipuran. Kenapa enggak ada fotografernya? Karena orang-orang pada fotografernya itu pada lagi keluar. Jadi kalau udah keluar itu Sembahyang. udah bisa masuk lagi. Ya bagi Katanya. dia apa ibadah ya, ibadah. Itu guys. Sana foto-foto sepuasnya karena masih pagi jadi masih sepi ya. Ya nggak sepi banget sih. Ya. Oke Lumayan lah. lah ya. Oh. Udah. Harga biasanya tiket berapa? 25 Sama untuk satu parkir. orang, parkirnya 2.000, total 52. Parkir di sana tuh murah-murah guys. Tapi ya mending lah di sana nggak sedikit-dikit parkir ya, nggak kayak di Kendal ya. Kalau di Kendal Semuanya diparkirin. setiap tempat ada parkirnya. Di sini enggak guys. Gitu. Habis itu kita pergi ke Kintamani. Dari jam 8 kurang lebih sampai jam 10-an ya. Setengah 10 lah. Iya, sampai Terus sana kita jam 11. tujuan utamanya ke Kintamani. Bedugul tapi lewat atas, lewat Kintamani. Iya, sebenarnya aku pengen banget guys ke Lunamun kan. Aku kayak mau mampir nggak ya, kan tahu sendiri ya, pemandangannya kan bagus-bagus. Aku pengen foto di sana. Tapi ternyata entah itu di depan pasar apa ya, depan pasar kayak nggak tahu itu pasar apa kecil gitu. Itu tuh udah ada kayak emperan, terus kita bisa foto di situ guys. Dan fotonya itu juga bagus, ada itu jasa tukang fotonya juga. Harganya satu foto 10.000. Gak ada minimal berapa Pengambilan. foto pengambilan. Itu kita cuma ambil 4 aja ya emang. Karena yang lagi-lagi ngirit ya guys. Ngirit. Pemandangannya bagus itu. Setelah belok langsung view danau, gunung, tanpa ada yang menghalangi pemandangannya. Bagus banget. Kayak di Dieng ya yang tuh. Jadi aku nggak jadi mampir Lunamun karena aku udah dapat spot yang bagus di Kintamani. Lanjut ke Arah Bedugul. Bedugul. Nah ini perjalanannya sangat panjang. Jauh banget ya, Jauh banget. sampai Hampir 2 jam lebih. Dari jam kurang lebih jam 11 sampai Kintamani, terus sampai Bedugul sampai jam 2. jam 2. Berapa jam tuh? 3 jam. Iya. Karena itu jalannya ramai, berlekok-lekok, berliku-liku, dengan kondisi motor yang kalau aja tidak bisa cepat. Tapi terbayar tuntas di Iya Bedugul. sih. Sampai itu sana kan sebelum Bedugul ada masjid guys, jadi kalian bisa sholat dulu di kodok mungkin karena di sana di jamak kodok di jamak karena di sana hampir tidak terdengar suara azan. Jadi ya jangan sampai kelewat ya buat ibadahnya untuk yang agama Islam. Untuk parkirnya di Bedugul ada juga, cuma kesalahan suamiku, dia kenapa parkir di depan masjid ya, harganya malah bayar 10.000 begitu. Terus kita Bukan di naik masjidnya, tapi di wisata yang di depan masjid. ya betul. Sebenarnya harus masih lurus lagi. Iya, aku juga
Tanya, kok parkirnya di sini? Iya, soalnya kemarin waktu aku itu acara kampus, dia parkirnya di situ gitu. Jadi pikirnya mungkin parkirnya di situ lah, tapi kenapa ada yang pada naik? Aku gitu kan. Nah, malah ya udah deh parkirnya di situ. Ya Terus karena malah udah lama nggak kesini iya, lagi ya, mungkin jadi memang rezeki itu tukang bajunya juga yang jual baju. Kita jadi beli baju juga ya. tiket itu sebenarnya bukan tiket bukan parkir tapi tiket masuk. Iya, tiket masuk. Satu orangnya 5.000. Soalnya di situ ada jet ski. Itu pemandangan danau. Ya, Danau di Bedugul itu, terus di sana kan kayak cuma tiket masuk, terus ada ya tempat nongkrong, terus ada kayak naik boot. Iya, bebek-bebekan ya. Cuman kan tujuan kita kan yang ada di Pura yang ada di uang 50.000 ya. Iya. Nah di situ makanya kita masih naik lagi jalan kaki. Jalan kaki guys. Aku udah pakai sandal mentel kan. Jalan kaki lecet semua. Nah tips juga sih sampai sana jangan sampai sore-sore ya, karena kalau sore takutnya kabutnya turun. Nah kita sampai di sana kan kurang lebih jam 2-an, masih siang, jadi enak. Ke daerah atas nggak terlalu panas juga ya. Terus pemandangan juga masih oke. Ya. Cuma nah itu ramai. Apalagi kalau bareng sama yang study tour ya. Itu kita guys masuk cuma 40.000. 40.000. Kalau weekend 50.000. Berarti hari Jumat Kamis. Ya, Kamis 40.000. Ya, ngirit lah ya 20.000. Terus sampai sana kita nggak pikir panjang, langsung ada yang nawarin foto. Kita langsung foto. Jasa fotografer, asuh pakai aja lah. Nah, itu keuntungannya karena kan banyak orang. Jadi mereka itu kayak ngarahin orang-orangnya yang lagi foto itu. Iya, betul. Minggir dulu deh. Diminggirin sebentar buat foto, karena kan mereka kan juga kayak di situ terjadi kayak mereka udah kerjasama sama pihak itu mungkin ya, jadi kayak ada spesial untuk pakai jasa mereka. Tapi emang enak pakai tukang foto ya, soalnya waktu itu kan rame banget anak-anak study tour, terus di foto itu kayak seolah-olah sepi gitu loh. Padahal samping belakang semua ada semua. Iya, kanan kiri banyak banget. Terus si tukang fotonya juga kayak jutek gitu guys, tapi baik sih. Maksudnya kayak dia Mbak, permisi Mbak. Suaranya tuh kenceng gitu loh. Jadi kan takut ya. Terus pada minggir guys itu. Ini kalian sewa deh, cuma 10.000 aja ya. Dan kocaknya apa ya? Satu foto 10.000 loh. Satu foto 10.000, aku pikir aku mau beli 5 dapatnya 5 ya kan. Dia enggak, ditransfer semua. Dia bilang, mau berapa foto Mbak? 5 aja Pak, aku gitu kan. Kirain suruh ini dulu, dihapusin dulu kan. Enggak, dikirim semua ke HP aku. Jadi 10 atau berapa, 15 gitu ya. Kirim semua ke aku. Enggak sampai 15 sih, 10 mungkin ya. 10 lebih lah. 15 lah. Nah itu. Dikirim semua, guys, saya tahu gitu, aku bilang 3 aja Pak, 30.000. Dikirim semua. Rezekinya Bapak ya. Iya, terus ada ini waktu kita foto kurang ajar ya, yang ada bule, nggak bule sih, kayak orang India India apa Arab gitu ya. Itu tuh ganggu guys, dia tuh malah kayak gini, video gini, tahu kita mau foto di video. Nah, istilah Jawa Batin gaya men kowe iki ganggu tok asem. Di sana sampai jam pede banget 4 ya. 4 apa 5 gitu ya. Terus kita kembali ke hotel ya. Capek perjalanan 1 hari full kita di Bali atas, tempatnya jauh-jauh. Habis itu sebenarnya aku pengen ke kebun raya. Ya, itu. Tapi karena kita saking senengnya di Bedugul. Di Ulundanu. Iya. Kita lupa lupa nggak ke kebun raya, tapi nggak apa-apa lah, capek. Mau ke hari ketiganya ke sana, waduh terlalu jauh. Iya. Nah, itu pulang kita ini guys, macet panjang banget karena emang ada adat Balinya. Ya itu ada acara galungan sama Kuningan dan Kuningan ya. Dan kocaknya
Di Google Map aku cariin jalannya yang tercepat, malah dapat pasar guys. Pasarnya ramai banget. Kalau di Kendal tuh kayak di stadion lah, dapatnya kayak gitu, lebih macet daripada yang di stadion. Susah. Niatnya mau ngindarin kemacetan, malah dapat macet lagi. Lumayan lah ya. Iya. Terus kita langsung ke donat yang aku pengen guys, ke Cuy punyanya Jennifer Koppen. Nah, untuk Mbak Jennifer tuh bisa Ngapain Mbak Jennifer? Bisa lah. Emang kita followernya berapa guys? Sampai sana tuh sore guys, jadi pilihan donatnya cuma sedikit. Sangat disayangkan sih saya sampai sana sore. Harusnya kan lebih awal lagi. Jadi nggak bisa milih, dapatnya cuma kayak bumboloni gitu. Ya terus kita pulang kemana ya habis dari donat? Terus sih langsung pulang ke hotel sih. Hotel. Lanjut dari ketiga. Bukan, kita ke Kuta dulu. Oh iya, lihat suasana malam di Pantai Kuta. Cuman motoran aja sih, nggak mampir. Iya, nggak ngapa-ngapain. Karena badan udah capek, jadi cuma hanya lihat suasana aja. Habis itu kita beli makan nggak ya? Habis itu kayaknya pulang deh ya. Ya cuma beli makan sih tetap. Iya, itu sudah ya. Baru lanjut dari ketiga baru di kota-kota aja sih. Pantai-pantai. Melasti. Pertama ke Pandawa. Pandawa lebih murah ya tiketnya ya? Di Pandawa dua orang 14.000. Jadi satunya 7.000-an. Iya, sama parkir. Terus habis ke Pandawa kita ke Melasti guys. Itu jam 8 sampai sana apa jam 7 ya? Masih sepi banget, sepi kalian kalau Pandawa mau foto masih sepi, terus sekali. Melasti juga masih sepi. Kalau Melasti itu tiket masuknya 23.000 untuk 2 orang. Iya. Itu pakai motor ya? Iya betul. Jadi kita bensin pertama itu guys 30.000, hari kedua 25, hari ketiga 15. Dan ini belum ngisi lagi karena kita mau pulang, nggak mau ngisi. Ya, di sisi lain memang masih banyak juga sisanya. Ya 100.000 kembalian 10.000. Saking iritnya itu. Saking iritnya pit. Sebenarnya nggak usah diisi pun masih bisa ya. Isinya masih banyak itu. Terus habis ke Melasti kita ke rental bus. Kok rental bus apa? Terminal terminal bus. Agen bus. Jadi kita rencananya mau pulang pakai bus Gunung Harta ya. Gunung Harta yang sleeper. Jadi biar kita nggak capek, karena aku nggak mau duduk biasa aja, itu membuat dengkulku capek. Dari Bali ke Semarang itu kalau naik Gunung Harta yang sleeper 550. Iya. Kalau yang eksekutifnya 380 ya. Iya betul. Jadi kalau kita 2 orang 1.100.000. Nah itu harga busnya dari Bali ke Semarang. 1.100.000. Terus habis itu kita makan. Check out dari hotel Taman Mekar. Check out dulu. Ke hotel Rufa Kuta. Nah ini yang buat tempat kita. Berapa menit dari sana? 7 menit dari hotel pertama. Dari hotel pertama. Kita sampai sini jam 12 karena kita udah nggak ada destinasi lagi, jadi kita nungguin di sini dengan berharap ayo Mbak boleh masuk sebelum jam 2. Ternyata bener guys. Bener. Jam 1 udah boleh masuk. Jam 1 udah boleh masuk karena kita kasihan nunggunya terlalu lama kan, gitu. Oke, Rufa Hotel sendiri harga berapa? Satu malamnya? 341.000. Nah, 341.000. Pakainya Traveloka, jadi kalian kalau mau ngirit bisa dicek terus. Nah, jadi kadang Traveloka harganya bisa berubah sewaktu-waktu. Traveloka bisa nih. Apa nih? Saya endorse karena setiap kita perjalanan pasti pakai Traveloka. Ya terus kita beli nasi rames di daerah Kuta, balik ke ke tempat yang
Ke tempat Di yang dekat- penginapan sebelumnya itu harganya murah-murah banget dan banyak nasi rames di sana ya, nasi rames ya. Nasi Di sini campur. bukan nasi rames, Nasi campur. Karena orang nasi rames nggak tahu. Nggak tahu. Apa itu nasi rames? Iya, apa itu nasi rames? Habisnya cuma 24.000. Nah, setelah itu kita udah Keliling-keliling kita Keliling-keliling. cari sate lilit tapi nggak dapet. Akhirnya beli di Grab. Dapet. Satunya 5.000 guys, sate lilit guys. Jadi kalau kalian pengen ya beli di Grab aja, carinya susah. Aku nggak tahu tempatnya soalnya, tapi kalau mungkin yang warga lokal sini asli bisa tahu tempatnya sih. Terus kita beli mie instan ya, buat malam-malam. Harganya 5.000 yang jumbo. Sama mungkin ya untuk kayak gitu kan relatif ya. sama. Nggak terlalu beda jauh. Hmm. Ya sudah segitu aja. Bagaimana pengalamanmu sampai Bali? Senang? Senang pastinya nggak Jadi nyangka. istri baru pertama keluar dari di Pulau Jawa dan baru pertama kali juga ke Bali. Ke Bali. Sekali ke Bali langsung Langsung ke dirangkap semua. semua. Sebenarnya kurang ya 5 hari di sini ya. Harusnya 1 minggu sayang. 1 minggu terlalu lama, tenaganya nggak ada. Harusnya 1 minggu di sini guys. Ya kalau ada rezeki semoga bisa kesini lagi. Tambahan personil. Dan nggak disangka-sangka sih berangkatnya bulan ini karena kita mengagendakan itu berangkat Mei 2026 yang banyak tanggal merahnya. Tapi oke, Malah alhamdulillah semua berjalan lancar. Nggak hujan ya, semoga ini kita mau pulang diberikan kemudahan, lancaran dan mendapatkan rezeki yang melimpah. Amin. Dadah. Makan dulu.